ini ke YouTube. Jadi kalau teman-teman pengen review, bisa cek di channel Abna Syekh Nawawi. Ya, tadi mau buka apa ya? Oke. Nah, kita langsung mulai live session pertama tentang graphic design. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai, saya mau cerita dulu nih. Ini orang nih, siapa sih namanya nih? Nah, saya mau cerita dulu. Ini namanya Muhammad. Dia itu mudabir Mabna Syekh Nawawi tahun 2018 sampai sekarang. Ini IG Instagram di Muhammad. Next. Nah, di sini saya mau cerita sedikit kenapa sih saya tertarik di dunia desain, dan awal mulanya itu dari nol sampai sekarang itu perjuangannya seperti apa. Nah, jadi dulu tahun 2017 itu ada organisasi namanya Dapur Seni. Nah, organisasi ini itu di FST. Di FST. Nah, organisasi ini biasanya tentang desain, terus tentang film, terus musik, sama manajemen. Nah, dulu saya tertarik di dunia desain dari organisasi itu. Jadi mulai belajarlah sedikit. Terus di tahun 2018, alhamdulillah sudah ikut sebagai volunteer di organisasi American Corner, di mana organisasi ini di bawah organisasi Amcor ini kerjasama kedutaan US. Amcor UIN Jakarta kerjasama kedutaan US. Jadi alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk jadi volunteer di sana. Posisinya juga sama, graphic design dulu waktu 2018. Terus tahun 2019 saya jadi anggota di divisi Kominfo sampai sekarang. Nah, ini yang prestasi paling berharga di tahun 2020. Kemarin sempat ikut pelatihan dari Kementerian Kominfo tentang ini, multimedia design. Dan jadi pelatihan itu selama 2 bulan, dan hasil dari pelatihan itu alhamdulillah sudah ikut sertifikasi nasional dan sudah dapat ini sertifikat standar apa sih SKKNI ini. Fisik. Maaf guys, ini ada tamu nggak jelas. Nah, pokoknya di tahun 2020 kemarin itu adalah itu prestasi paling keren, karena dulu pelatihan 2 minggu, apalagi masih kuliah kan, terus belum lagi online. Tapi alhamdulillah sudah ikut semua pelatihan, terus ikut tes sertifikasi nasional, dan sudah dapat. Nah, ini sebagai motivasi buat teman-teman yang pengen jadi desainer. Jadi nih motivasinya, hidup adalah peniruan. Jadi gini ceritanya nih, kalau teman-teman pengen jadi seorang desainer, teman-teman harus ini miliki pola pikir orang desainer. Artinya, jadi gini, orang normal kan beda sama orang desainer. Bedanya itu di pola pikir, gimana cara dia berpikir. Nah, orang normal itu kalau dia jalan ya, terus dia lihat poster atau lihat iklan, pasti biasa aja kan, nggak ada feeling, atau bahkan nggak peduli tentang desain ini. Yang penting udah jadi. Nah, sedangkan
seorang graphic designer, dia itu harus peduli. Jadi kalau dia jalan, terus dia lihat poster ini kurang bagus, atau iklan ini masih belum rapi, dia itu harus peduli. Dia itu ada rasa pengen, wah, pengen rubah nih konsepnya nih, ini gak bagus nih desain, ini harus diganti. Gitu. Nah, pola ini teman-teman harus dapat sebagai orang desainer. Maksudnya ini feeling. Nah, gitu feeling. Jadi orang normal itu kalau lihat desain ya biasa aja. Tapi kalau orang desainer kalau melihat desain itu dia kesannya itu parah gitu. Maksudnya pengen ganti nih. Nah, itu adalah feeling. Jadi teman-teman kalau mau jadi seorang desainer, pola ini harus berubah. Jangan kayak orang normal. Jangan, harus berubah. Nah, cara berubah itu sebenarnya ada banyak proses dan ini butuh analisis. Nah, jadi seorang graphic designer itu nggak cuma pintar desain, nggak. Dia itu harus bisa menganalisis. Menganalisis dari segi warna, segi layout, tipe font, konsep yang dia pakai, gitu. Jadi nggak cuma masalah dia pintar desain, dia bisa Photoshop, dia pakai Illustrator, nggak. Orang desainer itu dia harus bisa menganalisis. Itu yang disebut dengan graphic design. Jadi gitu ya, kalau pengen teman-teman niat pengen jadi orang desainer, pola pikir teman-teman harus berubah. Nah, cara berubah itu harus bisa menganalisis desain itu. Kira-kira ini nggak cocok, ini nggak bagus karena warnanya gini. Ini nggak bagus tipe fontnya karena nggak cocok sama konsep ini. Nah, ini teman-teman harus bisa menganalisis. Cara menganalisis itu adalah sebenarnya gini. Kalau mata, apa sih namanya? Jadi gimana ya? Iya, gini. Kalau mata batin kalian belum terbuka, itu berarti teman-teman masih butuh belajar. Ya gini ya konsepnya. Jadi seorang desainer itu dia punya mata batin. Dia bisa melihat, oh kira-kira desain ini bagus atau enggak. Nah, cara membuka mata batin ini ilmunya adalah graphic design. Nah, sekarang kita belajar tentang fundamental. Nah, jadi pelatihan ini saya nggak bakal ngajarin teman-teman mau pakai aplikasi apa, enggak. Mau pakai Photoshop, mau Illustrator, itu terserah kalian. Yang saya pengen itu adalah teman-teman harus paham konsep dari graphic design. Jadi gini ya, percuma ada orang dia bisa main Adobe Illustrator, dia bisa Photoshop, tapi dia nggak tahu konsep graphic design, nggak tahu cara milih warna, dia nggak tahu cara milih tipe font. Itu bukan graphic design. Gitu ya. Jadi kalau mau jadi orang graphic design itu bukan masalah aplikasi yang teman-teman pengen coba, enggak. Itu masalah gimana teman-teman bisa menganalisis sebuah desain. Ini yang kita pelajari. Nah, semua berawal dari pikiran. Nah, jadi kalau teman-teman pengen jadi desainer, pertama dia berawal dari pikiran. Oh, kira-kira desain ini bagus ya? Wah, kayaknya bagus deh. Oke, saya coba nih. Ini adalah sebuah tindakan. Setelah dicoba, nah baru teman-teman merasa, wah ini bagus nih, kayaknya kalau setiap minggu main desain kayaknya seru deh. Ya udah, itu jadi dari tindakan berubah jadi kebiasaan. Kebiasaan itu bisa jadi setiap minggu desain, setiap bulan, setiap tahun.
Nah, setelah kebiasaan ini ada teman-teman bisa menjadi sebuah karakter. Jadi berawal dari pikiran, ya. Ini proses, ini saya mau cerita ya, proses dulu kenapa sih saya terjun di dunia desain sampai sekarang. Jadi dulunya itu berawal dari pikiran, oh kayaknya nih desain ini bagus nih. Terus saya coba nih tindakan, oke, saya coba pertama kali, terus kedua, ketiga, wah keren juga nih. Baru saya merubah jadi kebiasaan, mungkin setiap minggu, setiap bulan, bikin karya baru atau desain. Nah, setelah kebiasaan ini, baru jadi karakter. Karakter ini maksudnya gini, mungkin ada desainer dia bisa pakai Photoshop. Ada desainer lagi dia nggak mau, dia maunya pakai Illustrator. Ada lagi yang lain, dia nggak bisa Photoshop, dia nggak bisa Illustrator, dia cuma main desainer logo. Gitu, jadi beda-beda, setiap orang punya karakter. Setiap desainer punya karakter masing-masing. Gitu. Nanti habis dari karakter ini adalah nasib. Nah, siapa tahu kalau teman-teman sudah belajar tentang desain, terus sudah dapat karakter, siapa tahu penghasilan teman-teman full dari hasil desain itu. Kan kita nggak tahu kan, bisa jadi ada orang sarjana kedokteran, tapi dia hobinya main desain. Terus penghasilan dia di hasil desain itu lebih banyak dari kerja di rumah sakit. Ya udah, itu nasib dia. Gitu. Jadi ini ya prosesnya, pertama dari sebuah pikiran, terus tindakan, terus kebiasaan, baru jadi karakter dan nasib. Oke, sampai sini masih paham kan? Kita belum mulai nih, ini masih cerita lah sedikit. Nah, coba sekarang teman-teman tanya dalam diri kalian. Apakah satu, teman-teman sudah bikin desain, tapi desain itu masih gitu aja setiap tahun. Dari tahun 2017 sampai sekarang, konsepnya masih aja gitu. Nggak berubah-berubah. Atau teman-teman sudah setiap tahun berubah nih konsepnya, tapi hasilnya belum menarik. Coba, saya kasih waktu 10 detik. Coba teman-teman tanya dalam diri kalian, satu, sudah bangun karya bertahun-tahun tapi hasilnya masih sama, atau sudah berubah konsep desain tapi hasilnya tidak menarik. Nah, ini adalah pertanyaan sebelum teman-teman terjun di graphic design. Oke, sudah? Oke, kita lanjut. Nah, ini sangat menarik nih. Tadi pagi kan saya sempat nge-share video ini kan. Nah, sampai sekarang ada yang udah coba gak buka video ini? Coba teman-teman chat di kolom chat. Ada yang udah nonton gak video ini? Atau sudah pernah nonton? Sudah, oke. Sip. Satu lagi, cukup. Ada lagi yang mau sharing? Oke. Nah, ini video ini bisa jadi motivasi buat teman-teman yang belum pernah terjun ke dunia desain. Jadi, mana ya tadi? Oh ya, ini. Nih, it's not about the software to use. It's not about the software to use. It's about who use the software. Jadi video ini ceritanya ada dua desainer ya. Dua desainer. Satu, seorang baru terjun dunia desain baru beberapa hari.
Terus ada satu orang lagi udah pro nih, udah bertahun-tahun, udah senior lah di graphic design. Jadi ada orang masih baru terjun dan ada orang yang udah lama. Nah, jadi mereka berdua ini bikin challenge. Challenge-nya bikin desain. Tapi si orang yang baru belajar tentang desain, dia harus pakai Adobe Illustrator. Ya, orang yang baru pertama kali desain, dia harus pakai Adobe Illustrator. Sedangkan yang udah profesional, yang udah bertahun-tahun berkarya di graphic design, dia harus pakai Corel. Udah kebayang kan? Satu yang pakai Adobe Illustrator dan dia masih baru terjun, terus satu orang lagi dia udah profesional, terus dia harus pakai Canva. Nah, menurut kalian yang menang siapa? Coba teman-teman chat di kolom chat. Kira-kira yang menang seorang graphic design yang baru main Canva atau yang baru terjun tapi yang baru terjun terus dia main Adobe Illustrator. Kira-kira yang menang di challenge ini siapa? Kok keluar ya? Screen. Yang pakai Canva yang menang. Yang Canva biasanya sudah paham sama konsep desain. Oke. Oke, yang menang yang pintar, yang manfaatin aplikasi. Oke. Jadi dia kan udah challenge-nya kan dua orang kan yang baru pertama kali terjun dan dia pakai Adobe Illustrator, terus satu orang yang udah bertahun-tahun terus dia pakai Canva. Nah, yang menang itu adalah yang baru terjun dan dia baru pakai Adobe Illustrator. Coba teman-teman nanti cek di video di YouTube-nya. Jadi yang menang itu yang baru pertama kali terjun dunia desain. Dan dia baru pertama kali main Adobe Illustrator. Dibanding Canva. Ada yang tahu kenapa? Jadi, ya betul. Teman-teman nggak peduli ya. Jadi gini, kalau ada orang yang pintar di grafik di Adobe Illustrator, di Photoshop, Corel, terus dia sombong, wah saya bisa nih, saya jago nih, bisa desain pakai ini. Tapi dia nggak tahu konsep desain, nggak tahu cara milih warna yang benar, cara milih font yang benar, itu hasilnya berantakan. Dibanding orang yang pakai Canva, tapi dia paham tentang konsep desain. Paham? Jadi untuk teman-teman yang belum pernah terjun di dunia desain, jangan khawatir. Jangan maksa pakai Adobe Illustrator atau Photoshop. Jangan. Pelan-pelan belajar dulu tentang desain. Baru terjun. Ya, jadi makanya it's not about software. It's about who use the software. Ini jadi yang mau jadi graphic design itu kita punya aturan. Ada rule-nya, aturannya cuma satu. It's not about the software, it's about who use the software. Nggak penting kamu mau pakai software apa, itu nggak peduli. Yang dilihat dari graphic design itu seberapa paham kamu tentang graphic design. Ya, jadi percuma ada orang yang sombong misalkan, wah saya bisa pakai graphic design, saya bisa pakai Adobe Illustrator, Photoshop, bla bla bla. Tapi dia nggak paham tentang konsep graphic design, itu bukan desainer.
Oke, jadi ini motivasi buat teman-teman. Jangan paksa pakai Photoshop atau Illustrator, jangan. Mau model pakai Canva juga boleh. Yang penting paham konsep graphic design. Nah, jadi kita di sini selama 2 bulan ini kita belajar fundamental graphic design. Kita belajar cara milih warna, cara milih tipe font yang benar, tata letak elemen yang benar. Baru kalau udah selesai, baru teman-teman silahkan yang mau pakai Photoshop, yang mau pakai Adobe Illustrator, silahkan. Ini yang bagi teman-teman yang belum pernah terjun ya, ini motivasi buat kalian. Lagi-lagi jangan paksa, pelan-pelan belajar. Karena it's not about the software, tapi it's about who use the software. Berisik. Oke, next. Nah, langsung kita mulai. Dari tadi cuma pemanasan doang ya. Sekarang kita mulai tentang fundamental of design. Elemen. Nah, jadi semua desain ya, atau siapapun yang mau bikin desain, elemennya cuma 4. Semua desain itu terdiri dari 1, line, garis. Ya, jadi kalau bisa dicatat atau dihafalin, ingat, semua desain itu terdiri dari 4 elemen. 1, garis. 2, shape. 3, terus diam. Nah, mau fokus. Jadi terdiri dari line, garis. Kita bahas satu-satu. Nah, untuk garis sendiri itu ada banyak tipe. Nah, teman-teman bisa lihat nih yang sebelah kiri itu biasa ya, line garis yang ukurannya lebar. Terus sebelah kanan yang garis ukurannya kecil. Terus sebelah kanan lagi ya sama sih garis, tapi ada sedikit modifikasinya. Terus yang paling kanan garis, terus ada apa sih namanya? Ya udah gitulah. Ada garis tapi dimodifikasi. Jadi yang pertama tadi garis. Terus kedua ada shape. Shape ini bentuk ya. Bisa jadi bulat, bisa jadi kotak, bisa jadi segitiga, dan seterusnya. Nah, ini shape yang sebelah kanan itu geometrik. Nah, teman-teman bisa lihat ada kotak, ada bulat, segitiga, bintang, seterusnya. Nah, yang sebelah kanan itu ya sedikit modifikasi. Ada hati, ada apple, dan seterusnya. Jadi gitu ya, bentuk shape itu dasarnya itu bulat, kotak, segitiga. Nah, lama-lama shape ini dimodifikasi jadi kayak yang di sebelah kanan. Nah, coba kita sekarang analisis nih. Nih, di sebelah kiri itu kira-kira ada berapa elemen? Coba teman-teman hitung, tulis di kolom chat. Kira-kira ada berapa elemen? Nah, jadi di sebelah kiri itu kita bisa lihat ya, ada shape ini. Yang stop itu apa sih? Nggak tahu ah, pokoknya shape ini segi 1, 2, 3, 4, 5, segi 5, segi 6,
Terus paling bawah ada shape bulat, terus isinya message, terus yang sebelah kanan sama. Nah, yang ini ya, sebelah kanan lagi ini agak abstrak, tapi bisa dilihat ya, seberapa shape atau elemen yang ada di desain ini. Ada bulat, ada kotak, dan seterusnya. Jadi sebenarnya desain itu gampang. Cuman, desain itu gampang dan dasarnya itu elemennya cuma ini. Entah itu bulat atau kotak atau segitiga atau hasil dari modifikasi shape ini. Udah gitu aja. Jadi jangan mikir kalau desain itu susah. Enggak, sebenarnya itu gampang. Cuman kita aja yang belum kepoin. Kita belum cari referensi. Udah gitu aja. Dan dasar dari sebuah desain itu shape. Ada garis, ada kotak, bulat, segitiga. Gitu. Tinggal teman-teman cuma cari aja referensi dari mana kayak. Nah, ini form ya. Form ini 3D. Jadi kalau dulu misalkan shape-nya ini 2 dimensi, sekarang berubah jadi 3D. Ini bentuk hasil dari modifikasi shape yang tadi, terus dirubah jadi 2 dimensi, terus dirubah lagi jadi 3 dimensi. Nah, ada lagi nih tipe yang terakhir, kayaknya terakhir ya. Ya, yang terakhir namanya texture. Ini sebuah desain yang ada feelingnya, gitu. Jadi kalau kita lihat yang sebelah kanan, itu kayak desain kan, vektor. Tapi kita bisa merasakan, kita bisa feel kalau itu kayak beneran aja, padahal cuma desain doang. Nah, ini bentuk yang kompleks banget, sangat abstrak, dan butuh latihan. Jadi biasa sih desain biasa, cuman kayak ada feelingnya aja gitu, ada teksturnya. Oke, nah saya ulang lagi ya. Semua desain terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama itu ada line, garis, ada shape, ada form yang dari 2 dimensi sampai ke 3 dimensi, dan yang terakhir ada ini, texture. Desain biasa tapi ada feelingnya. Nah, tadi kita udah bahas kan tentang elemen. Sekarang kita bahas tentang balance. Balance ini apa sih? Nah, seimbang. Jadi usahakan desain itu rapih. Rapih itu dari segi kanan, kiri, atas, bawah. Ya. Jadi usahakan harus rapih. Balance, harus seimbang. Nah, coba teman-teman lihat nih. Dari sebelah kanan, sebelah kiri, mana yang paling enak dilihat? Coba chat di kolom chat. Nah, sebelah kanan kanan. Oke. Oke, saya mau tanya nih. Siapa sih namanya Istiqomah? Kenapa milih sebelah kanan? Kalau dari Isti sendiri ya Kak, kenapa pilih sebelah kanan? Soalnya di sana itu ukuran hurufnya itu beda-beda. Terutama ada yang ukuran huruf yang paling besar. Nah itu kalau buat Isti sendiri, mata itu langsung tertuju pada huruf yang besar itu. Beda kalau yang di sebelah kiri itu kan kecil semua. Apalagi kalau matanya minus. Gitu, kalau kata aku Kak. Oke.
Itu dari perspektif desainer Isti. Coba dari Ahmad, kenapa Ahmad milih sebelah kanan? Kalau menurut saya sama kayak Kak Istiqomah tadi. Lebih proporsional aja gitu Kak, dilihatnya lebih enak. Oke. Terus dari Fawaz, kenapa milih sebelah kanan? Fawaz ke pernah. Iya. Oke. Jadi ya sebelah kanan karena balance ya antara teks atau font sama ini foto yang sebelah kiri. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri, mungkin kita sebenarnya bagus sih yang sebelah kiri, bagus. Tapi nggak konsisten. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan, kita udah jelas nih, mata ini bacanya di mana nih? Kita tuh kalau mau baca desain itu dari atas ke bawah kan? Atau dari kiri ke kanan. Ada yang bacanya dari atas ke bawah, ada yang dari kiri ke kanan. Gitu. Nah, kalau yang sebelah kiri ini kan langsung dari atas ke bawah. Sedangkan kita ya sebagai orang normal itu beda-beda. Ada yang dia bacanya dari kanan ke kiri, ada yang dari atas ke bawah. Nah, gimana kita bisa bikin sebuah desain yang bisa dibaca semua orang? Ya cuma orang tertentu, enggak. Tapi kita bikin desain semua orang dibaca. Dari orang kecil sampai orang dewasa. Nah, konsep desain paling cocok yang sebelah kanan. Mungkin orang normal atau kayak umur sekitar ya, umur 16 ke atas mungkin bacanya dari atas ke bawah. Nah, siapa tahu orang yang masih kecil umur 6 tahun dia bacanya dari kiri ke kanan. Nah, gimana kita balance yang baca itu semua orang. Ya udah, akhirnya bikin yang sebelah kanan. Ini bisa dibaca kiri ke kanan, atas ke bawah. Gitu ya, balance. Jadi balance itu nggak cuma kira-kira tipe fontnya ini cocok sama ini, kiri, kanan, atas, bawah. Enggak. Balance itu general. Jadi nggak cuma tipe font atau warna yang dipakai harus balance, enggak. Bahkan cara kita baca desain itu harus balance. Gitu ya. Jadi kita nggak lihat dari segi warna, tipe font, tata letak, enggak. Kita harus juga baca, kalau orang normal itu bacanya dari mana. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Terus next. Nah, tadi kan udah kita belajar tentang shape kan, elemen, terus tentang balance. Nah, sekarang put all together. Semua yang kita pelajari kita masukin dalam satu desain. Nah, coba teman-teman lihat tuh sebelah kiri tuh ada shape. Ya, ada segi panjang. Terus ada form. Ini kan pesannya ada bayangan di belakang, jadi pesannya itu kayak 3D. Terus balance, ya ini balance, bisa dibaca kiri, kanan, atas, bawah. Coba kalau kita baca dari atas ke bawah, the bigger picture. Coba dari kiri ke kanan, sama, the bigger picture. Sama ya, itu udah balance. Terus tekstur, ya ini background yang di belakang itu ada feelingnya kan, ada feeling bahwa poster ini nempel ke ini ke belakang. Terus ada garis line paling bawah. Udah, itu aja. Simpel kan? Jadi sesimpel itu. Kalau mau bikin desain, ada shape, ada garis, terus harus balance, dan apa tadi ya? Shape,
balance, ya, shape, balance, ya, udah, shape sama elemen sama balance. Udah, kalau teman-teman sering latihan sama fundamental ini, insya Allah kedepannya udah bisa. Jadi lagi-lagi ya, it's not about software, it's about who use the software. Bukan seberapa penting kamu pakai software apa. Bisa jadi ada yang pakai Adobe Illustrator, terus dia bikin shape-nya itu bagus banget karena pakai efek segini-gini misalkan, atau pakai Photoshop, dia pakai efek yang kelihatannya kelihatan terlalu kelihatan 3D banget misalkan. Tapi kalau dia disuruh pakai Canva, dia nggak bisa, itu bukan desainer. Ya, lagi-lagi itu siapa yang pakai software itu. Dan konsep dasar dari desain ini cuma simple, paling ini doang, elemen sama line sama balance. Nah, ini ada 12 cara supaya teman-teman bisa belajar desain secepat mungkin. Ada 12 cara. Yang pertama itu ini, belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi kalau teman-teman sering main desain ya, itu harus evaluasi. Kira-kira desain sebelumnya kurangannya apa, terus apa yang harus dikembangkan. Jadi belajar dari pengalaman sebelumnya. Terus yang kedua, understand the basic term. Jadi belajar dari pelajaran ini, the basic graphic design, basic typography, gitu. Terus yang ketiga ini, sering searching ya, kepoin di Google. Kan tuh di Google banyak tuh website yang menjelasin tentang desain. Nah, teman-teman coba tuh kepoin satu-satu. Terus contohnya ini ya, nanti saya kasih contoh. Terus kepoin dari Instagram. Nah, di Instagram itu banyak banget desainer yang upload karyanya di desain. Nah, teman-teman bisa tuh kepoin nanti. Terus apa lagi nih? Study other designer work. Jadi kalau teman-teman punya partner yang dia itu suka desain, nah coba tuh tanya-tanya atau kepoin atau belajar sama dia, misalkan kok bisa desain gini, coba ajarin tentang ini, ajarin ini. Nah, itu juga salah satu cara supaya teman-teman bisa belajar desain. Apalagi ya, take free course. Jadi ya kalau dapat kesempatan kursus gratis tentang desain, coba aja. Apalagi ya, udah nanti teman-teman bisa dikepoin satu-satu. Kayaknya yang paling bagus, yang paling efektif itu ini, belajar dari pengalaman sebelumnya, sama kepoin banyak resources ya, banyak referensi dari Google, website, sama sosial media. Udah, sama ini kalau ada kursus gratis, itu juga dikepoin, karena itu 3 ini yang cara paling efektif kalau mau belajar tentang desain. Oke, nah kita review dulu ya. Tadi kan elemen sebuah desain itu punya elemen yang terdiri dari line, garis, terus dimodifikasi, bisa jadi tebal atau lebih ini, atau line-nya ini bisa apa sih? Bisa kayak gini, dimodifikasi lagi. Terus kalau shape ini sama, terdiri dari kotak, bulat, segitiga. Nah, habis itu dimodifikasi lagi. Oh iya, ada lagi tentang size, ukuran. Jadi kalau mau bikin desain ya, usahakan ukurannya itu berbeda.
Jangan sampai semuanya itu, semua elemen ya, semua elemen itu besar atau semua elemen kecil. Jangan, harus dibedain. Ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecil. Nih ya contoh. Nih, ini desain paling enak dilihat karena kalau teman-teman lihat, the bigger itu ukurannya kecil, kalau picture ukurannya besar. Ya, jadi jangan sampai the bigger sama picture itu ukurannya sama. Enggak, coba dimodifikasi, diganti-ganti. Ada yang besar, ada yang kecil. Sama dengan ini. Nah, yang sebelah kanan ya, ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil. Gitu. Jadi jangan semuanya sama, harus beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Terus ada lagi yang tentang ini tekstur. Jadi desain biasa, tapi ada feelingnya. Terus ya udah. Jadi materi hari ini tadi tentang fundamental design, di mana desain itu terdiri dari beberapa elemen. Ada line, shape, size, texture, sama balance. Ya, udah sama balance. Oke, habis ini kita tanya jawab. Dari materi ini, ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya. Boleh. Ya. Oke, ini tadi kan ada yang nanya nih, referensi website yang bagus buat desain ini ya. Nih, ada namanya Pinterest. Nah, coba kita misalkan ya, graphic design layout ya. Nah, di sini banyak tuh yang teman-teman bisa kepoin satu-satu. Misalkan nih, desain tentang ini. Deng, salah. Ini video. Nah, ini tentang infografis. Nah, kalau kita analisis satu-satu ya. Nih, desain ini ya terdiri dari teks. Ya, teks, ada line, ada shape, bulat. Ini sama shape yang hasil dari modifikasi. Ada line, ada bulat, ada segi panjang, ada teks. Udah. Simple kan? Jadi, kita lihat contoh lagi nih. Apalagi ya? Nah, ini sama nih. Ada teks, ada line, ada shape, bulat misalkan, atau shape yang lain, dan hasil modifikasi, dan teks. Lagi gini deh, poster, different. Nah, ini juga sama, paling ada teks, terus ukurannya yang berbeda, terus ada shape, ada foto. Udah, sesimpel itu. Lagi. Dan masih banyak contoh. Jadi sebenarnya bikin desain itu gampang banget. Cuman kita aja yang belum terbiasa. Jadi kalau sudah terbiasa, kayak ini ya, infografis itu gampang bikinnya.
tinggal nih shape aja, shape bulat, terus ada segi panjang, ada beberapa foto, ada teks, udah sesimpel itu. Oke, apalagi ya? Nanti kan bisa tanya. Jadi ini website bagus buat referensi desain. Tadi ada yang mau ya, ingin bertanya, kan tadi katanya bukan persoalan softwarenya, tapi siapa menggunakan. Mana Bapak si software yang dipakai dengan hasil karyanya. Oke, jadi gini, ada beberapa software yang kan kalau kita mau bikin desain itu kan dimulai dari dasarnya aja. Dasarnya itu simple, itu yang shape, elemen. Yang elemen tadi ya, elemen terus balance. Kalau udah rapi, kalau mau tambahin beberapa efek, itu kan tergantung software yang dia pakai kan. Misalkan kalau mau pakai Photoshop, itu efeknya berpengaruh banget. Terus kalau mau pakai Adobe Illustrator juga beda, efeknya juga beda. Jadi pasti ngaruh kalau kita lihat dari sisi efek, seberapa objek ini di mata ini enak dilihat gitu. Tapi pada dasarnya itu kalau mau bikin desain itu elemen yang terdiri dari shape, line, form, terus text, font, sama harus balance. Udah, kalau udah jadi tinggal transfer. Dari ini mungkin teman-teman ada yang pakai Photoshop buat nambahin efek, atau Illustrator mau nambahin beberapa vektor. Udah gitu. Jadi yang ngaruh itu di efeknya. Tolong ya. Jadi sangat berpengaruh, tapi lagi-lagi ya, kalau ada orang yang bisa desain dengan efek ya, dengan efeknya yang sangat bagus, tapi dia nggak tahu cara konsep desain, itu salah. Misalkan nih, dia bikin desain nih, terus efeknya bagus banget, tapi dia salah milih warna. Misalkan perusahaan ini dompet duafa, terus dia ngambil warna biru, kan gak nyambung kan, harusnya hijau. Atau dia salah milih font, tipe font, atau dia salah posisi elemen ini harusnya di sebelah kanan, dia naruhnya di sebelah kiri, ya sama aja. Jadi dia cuma paham di cara dia pakai di software itu, tapi dia nggak paham tentang konsep fundamental design. Gitu ya. Jadi lagi-lagi kalau masalah software itu plusnya ya, itu bonus. Itu bonus. Seorang desainer yang beneran desainer itu dia harus tahu tentang ilmu graphic design. Masalah dia bagus atau enggak, dia pakai Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator, itu urusan paling belakang. Oke, paling Fawaz udah terjawab kan? Referensi buat ngambil gambar yang bagus gak di website. Oke, saya mau ngasih beberapa referensi buat ngambil foto ya. Nih, kalau mau ngambil foto di Google itu nggak boleh. Ya, saya ingat lagi nih. Jangan sampai kalau mau ngambil foto jangan di Google. Maksud Google itu di mana nih? Nih. Ya, saya mau cari foto di Google. Foto tentang buku. Nah,
Nih, kalau teman-teman pakai sistem ini ya, cari di Google terus save, itu nggak boleh. Tahu kenapa? Bukan pecah. Gini, seorang desainer itu dia harus menghargai karya orang lain. Jadi kalau kita mau ngambil foto kan harusnya kita izin dulu kan, izin ke pemilik foto itu. Contoh, kita mau bikin acara, terus ada foto Bu Amani. Kalau kita nggak izin, itu nggak bagus kan, nggak sopan. Begitupun dengan objek yang lain. Misalkan nih saya mau cari tentang buku, saya save. Kalau dari segi etika profesi desainer, itu nggak boleh. Harus izin. Ya, harus izin. Nah, gimana sih solusinya supaya kita bisa ngambil foto yang nggak perlu izin? Jadi bebas. Nah, jadi di dalam dunia desain itu ada yang namanya free royalty, royalty image, ya. Bahkan ada di Indonesia ya, ada undang-undang tentang plagiarisme. Jadi kalau kita ngambil referensi orang lain tanpa kita izin itu kena ya kena plagiarisme atau kita ini dapat ya undangan hak cipta ya gitulah. Jadi di dalam profesi media ada aturan itu. Nah, gimana sih solusinya? Nah, kalau teman-teman mau ngambil foto dan itu tanpa izin dan itu yang harus dilakuin sama seorang desainer, nih coba searching tentang ini Unsplash. Nah kalau mau download usahakan download dari sini karena website ini sudah ngasih izin buat desainer. Kalau mau download bebas. Ini kalau kita lihat ya di lisensinya ada tulisan apa nih? Commercial dan non-commercial. Terus no permission needed. Ini yang harus diperhatikan sebagai desainer. Karena kita sebagai desainer kita harus menghargai karya orang lain. Jadi kalau mau cari referensi dari website ini, jangan pakai Google. Karena website ini sudah ada aturannya nih, no permission, jadi nggak perlu izin. Dan ini bisa dipakai buat komersial atau non-komersial. Dan ini juga free. Jadi misalkan nih, saya mau cari tentang book. Ya, udah. Download. Udah bisa dipakai secara gratis. Bukan artinya nggak ini ya. Maksudnya gini, kalau kita mau ngambil foto, dari segi etika profesi multimedia harus izin. Kecuali kalau teman-teman download dari website yang lisensinya itu udah diizinin. Ya. Jadi lagi-lagi kalau mau ngambil foto, jangan dari Google. Misalkan nih, Google searching tentang foto apa gitu, itu nggak boleh dari segi etika ya. Kalau segi yang lain ya terserah kalian. Jadi kalau teman-teman udah kerja di dunia desain, kerja di Shopee atau di perusahaan besar, itu sangat nggak boleh karena ada undang-undang hak cipta. Oke, semoga terjawab. Gimana gambarnya pas ketika dimasukin desain itu hasilnya nggak bayar. Iya, itu yang saya tadi ya, yang Unsplash itu nggak bayar.
itu nggak rusak, itu full HD. Dan itu udah gratis, tinggal pakai aja. Website favorit buat download gambar, itu tadi ya, 1, Unsplash. Yang kedua, apa ya? Unsplash. Kalau nggak salah ada 3 website yang nyediain, oh ya, Pixels. Ini juga sama ya, konsepnya juga sama. Jadi ini bisa, nih kalau teman-teman lihat, ini lisensinya juga nih ya. You can modify photo, terus are free to use. Jadi bisa pakai Unsplash atau pakai website ini. Karena ini lisensinya gratis. Suara. Oke, semoga terjawab. Nah, boleh nggak kita download dari Freepik? Nah, kalau kita baca di aturan website Freepik ini, sebenarnya sih boleh. Tapi kalau ini kan kalau kita baca di lisensinya, nah Freepik ini bagus, ada beberapa foto yang berbayar, ada beberapa foto yang gratis. Jadi yang berbayar yang gratis itu bisa dipakai buat komersial dan non komersial. Tapi kalau yang berbayar ada aturan sendiri. Nah, jadi Freepik itu boleh dipakai ya, tapi baca dulu aturannya. Ada beberapa foto yang boleh dipakai untuk komersial, ada yang buat non komersial. Oke, semoga terjawab ya. Oke, kalau ada lagi yang mau ditanyain, ketik aja ya. Saya mau coba ini. Nah, jadi setiap minggu itu ada challenge, ya. Nah, di poster itu kan ada free giveaway Adobe Illustrator kan. Jadi kalau teman-teman hadir setiap live session itu maksudnya pertemuan ya. Setiap live session itu hadir dan udah ngerjain challenge-nya itu setiap minggu tepat waktu. Nah, itu yang punya hak dapat free kursus Adobe Illustrator. Nah, Adobe Illustrator itu jadi ceritanya gini. Dulu saya sempat beli ini Pixel Ninja. Jadi website ini ada kursus tentang Adobe Illustrator, ya. Dan ini berbayar. Jadi dulu saya belajar graphic design, terus pakai Adobe Illustrator ini dari website ini. Jadi saya udah beli kursusnya. Dan ini semuanya berbasis online, tinggal download aja. Jadi, oh ya, video ini berbayar. Video ini sih, kursus ini berbayar. Kalau teman-teman lihat harganya berapa nih ya? Harganya 180. Nih, tapi teman-teman bisa dapat gratis. Caranya ini, hadir tiap live session, terus ikutin challenge-nya itu harus dikerjain setiap minggu. Jadi kalau sudah, nanti saya kirim by email. Misalkan nih, Isti udah selesai nih, pertemuan udah kelar, challenge-nya udah dikerjain. Nanti Muhammad kirim videonya ini, kursus ini. Jadi teman-teman ini sangat bermanfaat dan ini gratis.
Padahal aslinya kan berbayar kan 170, tapi saya kasih gratis giveaway bagi teman-teman yang komitmen absen sama apa ya tadi? Oh ya, challenge. Ya. Oke, sebelum kita tutup, minggu ini ada challenge ya. Nah, challenge-nya apa nih? Minggu ini kita nggak mulai desain dulu ya, mungkin minggu depan baru kita mulai. Tapi saya pengen kalian itu harus bikin akun di ini, Envision. Oh ya, ada yang udah daftar nggak di website ini? Coba di kolom chat. Belum. Sudah. Belum. Oke. Kita bareng ya. Nah, jadi untuk challenge minggu ini, teman-teman harus bikin website ini. Daftarnya gratis, tinggal klik ini ya, sign up free. Kayaknya pakai HP juga bisa deh. Ya, Envision. Nah, terus, kok udah? Ini udah. Oh ya, karena saya udah ada akunnya, jadi otomatis. Yaudah, pokoknya gini. Coba nanti teman-teman, ini daftarnya bisa pakai email biasa ya. Udah tinggal daftar aja. Nih, udah. Jadi masukin email kalian, terus sama passwordnya, terus verifikasi. Nah, kalau sudah, nanti diarahkan ke halaman nih ya, ceritanya sudah daftar nih. Nanti dialihkan ke halaman project. Nah, mungkin ada yang nanya nih, buat apa nih website ini? Nah, jadi hasil karya kalian itu nanti kita mulai minggu depan, kita mulai desain ya. Nanti hasil dari karya itu teman upload ke ini Envision. Ya. Misalkan nih Muhammad udah bikin ini acara tentang Expo Education 2021. Hasil karyanya nanti upload ke sini. Tinggal misalkan nanti minggu depan saya jelasin lagi. Untuk minggu ini cukup bikin akunnya aja. Tapi sistemnya kayak gini. Tinggal ini kan ya. Tinggal salah deh. Klik ini udah upload karyanya. Nah, kenapa saya pengen pakai website ini? Coba bayangin teman-teman, di grup kita itu ada 40 orang. Setiap orang itu kirim hasil karyanya di WhatsApp. Nah, saya pribadi nggak bisa, karena bayangin ya, ada 40 foto yang harus dilihat, dan itu di WhatsApp, atau pakai Google Form misalkan, kan itu diceknya satu-satu. Agak kurang efektif. Nah, jadi saya pengen pakai Envision ini, supaya teman-teman upload karyanya di website ini, terus kalian tinggal share. Yang di-share ini linknya aja. Ya, ini link ini copy, terus share ke ini. Atau misalkannya ke WhatsApp. Udah, misalkan nih, Isti udah bikin karya. Terus dia Isti copy linknya ini, terus bukan ya, terus kirim ke Muhammad. Jadi Muhammad ceknya lewat link ini. Oke, saya ulang lagi. Cara bikin akun ini sangat simpel.
Tinggal masukin email, paspor, terus verifikasi. Kalau sudah, nanti dialihkan ke halaman ini. Udah selesai. Nanti minggu depan, kalau udah bikin karya, uploadnya di ini, terus tinggal share link. Paham ya? With team atau solo. Nah, solo ya, jangan tim. Kalau tim itu berbayar. Iya, nggak apa-apa solo. Kalau tim itu berbayar. Oh ya, saya mau jelasin sedikit tentang ini, website ini. Jadi sebenarnya website ini bagus buat desainer. Jadi gini, bayangin teman-teman semuanya ya, ceritanya ya, kita sekarang kerja di Shopee. Ya, kita semua desainer, kita kerja di Shopee. Coba bayangin kalau setiap orang itu harus ngirim karyanya ya, hasil dari kerjaan dia, terus dia kirimnya ke WhatsApp. Bayangin, ada 40 orang, setiap orang itu dia ngirim hasil karya dia di WhatsApp. Kira-kira bagus gak? Karena ada 40 orang, terus ngeceknya itu satu-satu, dan itu kurang bagus. Akhirnya beberapa perusahaan ya, kayak Shopee atau Lazada, mereka pakai website ini, namanya Envision. Jadi setiap karyawan itu dia ngirim hasil linknya itu berupa link. Tinggal si manajer dia evaluasi, kira-kira ini bagus atau tidak. Gitu ya ceritanya. Nanti dah aneh dijelasin. Jadi kenapa saya butuh Envision ini, karena kita ini ada 40 orang peserta. Terus saya pribadi nggak bisa ngecek satu-satu. Nah, saya pengennya kalian coba pakai website ini, jadi biar enak ngecek satu-satu. Berantakan, iya benar. Jadi bayangin tuh, perusahaan Shopee itu karyawannya di atas dari 100, setiap orang ngirim karya di WhatsApp misalkan, waduh, itu kurang bagus. Mending pakai platform yang lebih mudah. Rasain. Memorinya full. Oke. Tadi tentang akun Envision. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya udah. Live sessionnya setiap hari apa? Nah, kita itu jadi setiap minggu, setiap hari Sabtu. Tapi nggak setiap minggu. Nah, gimana deh? Setiap hari Sabtu, misalkan nih minggu ini ada, minggu depan nggak ada, minggu depan lagi baru ada. Nah, gimana? Nah ya, 2 minggu sekali. Ya, 2 minggu sekali di hari Sabtu. Jadi minggu ini kan ada nih, minggu depan kita istirahat, paling amat evaluasi, bukan evaluasi sih, melihat challenge teman-teman satu-satu. Nanti minggu depan lagi baru kita lanjut. Kita ada 4 live session. Jadi 2 bulan, selama 2 bulan 4 live session. Jadi sampai pertengahan April ya. Ya kan? Yes, pertengahan April. Oh ya, tadi ada yang nanya,
saya belum install Adobe Illustrator atau Photoshop. Gimana ya cara mulainya? Nih ya, cara kalau Muhammad pribadi nggak pakai Photoshop atau Adobe Illustrator. Nih teman-teman udah lihat kan? Nih, ini ada site gratis. Ini nggak perlu download, nggak perlu install. Tinggal daftar. Udah. Jadi saya ini kalau ngerjain desain, pakai website ini. Nih, kalau teman-teman lihat, ini kok bagus kan? Hampir mirip kayak Photoshop dan hampir mirip kayak Adobe Illustrator. Ya, jadi pakai ini. Hanya Figma. Tinggal daftar, udah bisa mulai desain. Terus tampilannya sangat sederhana. Ini ya kalau teman-teman lihat, ini ada foto, background, ada shape, terus kasih bayangan di belakang, ada logo, ada teks, ada warna, udah, sama garis, ada shape. Nah ini baru bisa disebut desainer. Cuma tinggal manfaatin elemen yang paling dasar, mulai dari teks, foto, shape, sama line. Udah, itu aja elemen yang paling dasar. Dari elemen itu kita bisa bikin karya yang lebih enak dilihat. Yang kemarin kan, pengumuman kemarin saya bikin ini. Jadi, lagi-lagi ya, it's not about software, it's about who use the software. Jadi kalau teman-teman mau pakai Canva, atau ya ini ya yang saya saranin pakai Figma, nggak apa-apa, coba aja. Maka saya pribadi nggak pakai Photoshop atau Illustrator. Kalau sudah paham konsep grafik desain, udah nggak perlu pakai efek yang sangat kompleks, gini aja udah bagus. Nah, belum. Nanti minggu depan ada materi tentang color, warna. Intinya gini, kita mau ngambil warna itu gimana caranya? Biasanya kan kita cari di Google kan. Nah, sound designer itu dia kalau mau pilih warna itu berdasarkan filosofi. Nah, jadi kalau ditanya kenapa logo Win warnanya biru, ya, seorang desainer harus bisa jawab. Oh, saya pilih warna biru, filosofinya gini. Coba kalau teman-teman ngambil dari internet, terus ada yang nanya, oh kamu desainer ya? Iya, saya desainer. Oke, saya tanya, kenapa kamu milih warna ini? Oh nggak tahu, saya ngambilnya dari internet. Itu bukan desainer. Gitu ya. Jadi minggu depan nanti kita belajar tentang warna, cara pemilihan warna. Jadi kalau ditanya kenapa milih warnanya ini, bisa dijawab. Jangan sampai sok-sokan desainer terus ditanya, kenapa warnanya gini? Nggak tahu, saya ngambil dari internet, bagus, ya udah saya pakai. Itu bukan desainer. Itu normal. Ya, jadi orang desainer itu harus bisa jawab. Kalau ada yang nanya kenapa tipe fontnya ini, kenapa ini harus kecil, kenapa ini harus besar, kenapa milih shape-nya ini. Kalau dia bisa jawab, itu baru desainer. Tapi kalau dia jawabannya, saya ngambil dari internet, saya referensinya dari ini. Oh, bukan. Oke. Jadi, terima kasih buat teman-teman yang hadir hari ini. Semoga kedepannya makin istiqamah, makin hadir, pokoknya tepat waktu, biar kita cepat selesai. Materi hari ini kita udah selesai tentang fundamental design. Minggu depan tentang warna, cara pemilihan warna. Nanti minggu depan lagi tentang typography, gimana teman-teman bisa milih
font yang tepat. Nanti yang terakhir tentang tata letak. Oke, sebelum kita tutup, saya mau review terakhir. Lagi-lagi ya, it's not about software, it's about who use the software. Ya, terus kedua, elemen dari desain itu cuma simple, shape, line, shape, line, balance. Oke, terus apalagi ya tadi yang mau review. Oh ya, jangan lupa ya, challenge minggu ini harus bikin akun InVision. Solo. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan aja ya. Mas. Kita, ini buat laporan ya, saya mau foto. Boleh minta tolong buka kameranya, kita foto bareng. Saya belum, oh ya udah. Oke. Udah. Stop. Oke. Ada lagi yang mau ikut? Ya, 1, 2, 3. Ya, satu lagi. 1, 2, 3. Thank you so much. Terima kasih teman-teman yang udah hadir hari ini. Ingat ya, it's not about software, it's who use the software. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. See you.